SKM itu kerjanya kalau nggak di puskesmas, ya rumah sakit. Apa iya? Halo teman-teman, balik lagi ke channelku Friska, channel yang membahas tentang perkuliahan kesehatan masyarakat, dunia kerja, dan masih banyak lagi. Kali ini aku bakalan bahas tentang pengalaman pribadiku yang pernah bekerja sebagai manajer di sebuah rumah sakit, sebagai chef di sebuah startup, maupun sebagai NGO worker yang kujalani saat ini. Pengen tahu lebih lanjut? So, stay tuned! Yang pertama yaitu gambaran umum dari ketiga pekerjaan ini, antara lain yaitu sebagai manajer SDM dan umum yang menaungi 8 unit yang terdiri dari 21 orang staf, antara lain unit sumber daya manusia, unit humas dan marketing, sekretariat, unit pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, security, laundry, cleaning service, juga driver. Dan yang berikutnya yaitu sebagai Chief Resources dari sebuah startup digital kesehatan masyarakat. Itu aku menaungi 3 fokus utama, antara lain sumber daya manusia, keuangan, dan juga administrasi. Dan yang berikutnya yaitu di pekerjaan yang saat ini kujalani sebagai NGO worker, aku merupakan technical officer dari program tuberkulosis. Yang kedua yaitu skill yang perlu dikuasai. Sebagai seorang manajer SDM dan umum, pada saat itu aku perlu menguasai skill-skill yang berkaitan dengan memahami regulasi kesehatan yang berkaitan dengan ke-8 unit yang ada di bagian SDM dan umum. Kemudian aku juga perlu memahami tentang manajemen strategi, manajemen SDM, manajemen organisasi, manajemen waktu, manajemen konflik, dan juga tentang lobby dan negosiasi. Berikutnya yaitu di bagian startup sendiri, skill yang perlu aku kuasai adalah semua skill, baik itu di dalam maupun di luar dari 3 fokus utama yang kumiliki pada saat itu. Dan berikutnya untuk di bagian technical officer tuberkulosis sendiri, skill yang perlu kukuasai adalah memahami tentang tuberkulosis dari hulu ke hilir, kemudian memahami tentang pengolahan data, analisis data, sampai dengan penyajian data. Juga tentang skala prioritas, memahami program, manajemen waktu, juga public speaking. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Antara manajer SDM dan umum juga posisiku sebagai technical officer saat ini, aku dituntut untuk bekerja dengan berbagai usia. Jadi tidak ada patokan usia sendiri ya. Tapi kalau di dunia startup yang pada saat itu kujalani, aku bekerja sama dengan yang sesama generasi, yaitu generasi milenial, juga Gen Z, yaitu job desk. Sebagai seorang manajer SDM dan umum, pada saat itu aku bergerak di bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengorganisasian, juga monitoring dan evaluasi dari ke-8 unit yang berada di bagian SDM dan umum itu sendiri. Dan untuk job desk ini sendiri, ini hanya kulit-kulitnya saja ya. Akan ada banyak pengembangan yang akan dilalui pada saat kita menjalankan pekerjaan ini. Kemudian untuk dunia startup sendiri, meskipun ada job desk di kertas, tapi kita tidak melulu mengerjakan job desk yang ada di kertas saja. Terkadang aku pun meskipun membawahi 3 fokus utama, tapi aku juga menjadi content creator misalnya. Kadang juga mengisi materi sharing untuk bagian-bagian lain begitu. Kemudian untuk di technical officer sendiri, job desk-nya itu tergantung arahan yang telah ditetapkan oleh Global Fund. Kelima yaitu jam kerja. Sebagai manajer SDM dan umum, pada saat itu aku bekerja dari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk dari Senin sampai Jumat itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan hari Sabtu yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Nah, untuk waktu-waktu tertentu kita juga ada lembur seperti lembur persiapan akreditasi, lembur-lembur lainnya yang juga menunjang pekerjaan di rumah sakit. Kemudian untuk di dunia startup sendiri, jam kerjanya lebih fleksibel atau nggak menentu. Kita juga ada Zoom kalau ada hal-hal urgent yang perlu dibahas. Kemudian berikutnya yaitu di Global Fund sendiri, aku bekerja dari
hari Senin sampai dengan Jumat, yaitu dengan jam kerja dari jam setengah 8 pagi sampai dengan jam 4 sore untuk dari Senin sampai Kamis, dan hari Jumat itu sampai dengan 4.30. Yang keenam yaitu tantangan. Untuk tantangan ini akan berbeda untuk setiap pekerjaan yang kita lalui. Yang pertama yaitu pada saat menjadi manajer SDM dan umum, aku dituntut untuk selalu cepat dan cermat dalam memahami dan menerapkan setiap regulasi kesehatan yang berkaitan dengan ke-8 unit tadi. Selain itu juga melakukan continuous improvement untuk ke-8 unit ini. Yang berikutnya yaitu di dunia startup. Di dunia startup kita dituntut untuk selalu open-minded dalam mengupgrade dan mengasah skill. Dan kalau kita terlelap atau malas-malasan dikit aja, ya kita bakalan ketinggalan nih dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain. Dan untuk di dunia Global Fund, yaitu sebagai Technical Officer tuberkulosis, aku dituntut untuk dapat membagi prioritas secara cepat dan tepat, selalu mengupgrade tentang tuberkulosis dan juga fast response. Teman-teman, sekian dulu sharingnya, semoga bermanfaat, dan kalau ada yang mau didiskusikan, teman-teman boleh banget untuk komen di kolom komentar, dan jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, dan boleh diteruskan kepada yang membutuhkan video ini, dan juga boleh untuk di-save untuk ditonton lain kali. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye!